Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan presentasi karakter building Pancasila Kewarganegaraan Agama dengan judul Peran Masyarakat dalam Mendorong Konsumsi Bertanggung Jawab untuk Masa Depan Berkelanjutan. Memperkenalkan diri, nama saya Rahmat Apandi, nomor induk mahasiswa 26023111243, program studi S1 Teknik Industri di Universitas Bina Nusantara Online. Latar belakang masalah yang saya dapat sampaikan untuk proyek ini yaitu pengelolaan limbah di terminal BBM atau terminal bahan bakar minyak yang merupakan aspek penting dalam menjaga berkelanjutan lingkungan dan operasional di perusahaan. Limbah yang dihasilkan baik limbah padat, cair maupun limbah domestik harus dikelola dengan baik agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran akan pentingnya pengelolaan limbah semakin meningkat, terutama dalam sektor industri yang memiliki potensi dampak lingkungan yang cukup besar. Oleh karena itu, upaya mengoptimalkan sistem pengelolaan limbah di TBBM menjadi hal yang sangat penting. Saya rangkum ada 4 masalah, rumusan masalah pada saat saya melakukan observasi, yaitu satu, solusi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan limbah di terminal BBM, yang kemudian bagaimana sistem pengelolaan limbah yang diterapkan di terminal BBM saat ini, kemudian apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan limbah di terminal BBM, kemudian apa saja jenis limbah yang dihasilkan TBBM dan bagaimana cara pengelolaannya. Berdasarkan observasi analisa yang dilakukan oleh saya di terminal BBM, secara umum pengelolaan limbah BBM sudah sangat baik dan beberapa aspek yang menjadi perhatian utama dalam pengelolaan limbah yang ada di terminal BBM yaitu satu, pemisahan sampah, di mana di terminal BBM sampah yang dihasilkan terminal BBM sudah dipisah dalam 3 kategori utama, yaitu satu, sampah domestik, sorry, sampah organik, meliputi sisa makanan, material organik lainnya yang dapat terurai dengan cepat. Kemudian sampah anorganik, termasuk plastik, kertas, kardus, logam, dan material non-organik lainnya yang dapat didaur ulang. Kemudian sampah B3, limbah bahan bakar berbahaya dan beracun yang memerlukan penanganan khusus. Kemudian poin 2 yaitu pengelolaan limbah cair. Jadi limbah cair yang hasil operasional yang telah dikelola dengan baik melalui sistem drying bed. Jadi ada sistem drying bed pada saat adanya pengelolaan limbah cair yang berada di terminal BBM yang memungkinkan pemisahan air lumpur sebelum dibuang atau didaur ulang. Kemudian yaitu limbah cair yang lainnya yaitu limbah domestik seperti air limbah dari kamar mandi, dapur, dan juga telah melalui sistem pengelolaan yang sesuai dengan standar lingkungan sehingga tidak terjadi pencemaran di wilayah terminal BBM. Kemudian penyimpanan limbah B3, dan kita ketahui bahwa limbah bahan bakar beracun sangat berbahaya sehingga sudah dilakukan disimpan di dalam gudang khusus dengan sistem pengamanan yang ketat dan untuk menghindari pencemaran lingkungan. Kemudian yang terakhir, adanya pemantauan dan pengawasan. Ini proses pembuangan pengelolaan limbah yang telah diawasi secara berkala dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dari hasil observasi, saya memberikan 4 solusi yang ditawarkan, yaitu satu, penambahan tempat sampah. Untuk meningkatkan efektivitas, pemilahan sampah sejak dini perlu ditambah lebih banyak di tempat sampah di area operasional dan fasilitas umum. Karena saya secara observasi masih perlu menambah beberapa titik untuk tempat sampah yang memiliki 3 kategori. Yang kemudian perluasan gudang limbah B3. Ini juga mengingat volume limbah B3 yang dihasilkan setiap tahun pasti akan meningkat dengan adanya tren adanya penyaluran BBM-nya juga cukup meningkat, sehingga perlu adanya perluasan gudang penyimpanan limbah B3 agar lebih aman dan terorganisir. Kemudian optimalisasi sistem pemantauan limbah domestik. Ini juga pelaksanaan monitoring pengelolaan limbah domestik dapat ditingkatkan dengan melakukan audit dan evaluasi secara berkala setiap bulan untuk memastikan efektivitasnya. Kemudian terakhir, peningkatan edukasi kesadaran karyawan yang berada di terminal BBM
yaitu sosialisasi pelatihan kepada seluruh karyawan mengenai pentingnya pengelolaan limbah yang dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Dari hasil proyek ini ada refleksi pribadi yang bisa saya terima, yaitu dengan melalui proyek ini saya semakin menyadari betapa pentingnya pengelolaan limbah yang efektif dalam operasional industri, terutama di sektor energi seperti TBBM, terminal BBM. Meskipun sudah ada sistem yang baik, perbaikan dan inovasi harus terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi yang berkelanjutan. Partisipasi aktif seluruh karyawan dalam menerapkan kebijakan dan pengelolaan limbah sangatlah penting agar tujuan lingkungan yang bersih dan sehat dapat tercapai. Dengan adanya perbaikan dan pengawasan lebih ketat, diharapkan pengelolaan limbah di terminal BBM dapat menjadi contoh bagi industri lain dalam menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan limbah industri. Demikian presentasi saya, tugas saya, semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.